She Magazine, sharing and empowering. Halo, apa kabar pemirsa? Masih menjalani stay at home kan? Sama dong saya juga. Ada saya Vina Muptadi di rumah saya di kota Silver Spring, negara bagian Maryland. Dan saya Ian Umar di apartemen saya di Washington DC. Stay di rumah itu memang atas perintah dari pemerintah dan juga membantu supaya COVID-19 ini kurvanya semakin melandai. Begitu pemirsa. Betul. Ya. Dan kita baru saja merayakan Hari Pendidikan Nasional tanggal 3 Mei tepatnya. Saya mau ngasih shout out untuk semua guru, pengajar, pendidik dan juga pengajar les ataupun juga instruktur yang tetap melakukan belajar mengajar secara online. Salut untuk para pengajar ya. Betul sekali. Tentu saja terima kasih berkat kalian semua anak-anak kita bisa tetap learning meskipun di rumah aja. Dan tentunya selamat menjalankan ibadah puasa juga bagi yang menjalankannya ya. Seperti biasa, She Magazine akan sharing and empowering menghadirkan beragam berita mengenai diaspora Indonesia dan juga mengenai keragaman beragama di Amerika Serikat. Langsung aja kita mulai dulu dengan News Flash. Ratu Elizabeth II merayakan ulang tahun ke-94 di tengah lockdown bulan April. Ratu melewati hari spesial bersama suami Duke of Edinburgh di Istana Windsor, tanpa upacara pelepasan tembakan atau pembunyian lonceng seperti biasanya. Bintang Broadway Brian Stokes Mitchell bergabung bersama New Yorkers lainnya untuk memberikan tribute kepada para pekerja medis dan petugas tanggap darurat dengan menyanyikan The Impossible Dream dari balkon rumahnya. Warner Brothers menunda perilisan film-filmnya termasuk The Batman yang ditunda menjadi Oktober 2021 dan prequel The Sopranos berjudul The Many Saints of Newark yang ditunda menjadi Maret 2021. Ya tentunya semoga kurva COVID-19 ini cepat menurun ya, cepat flat biar kita bisa keluar lagi, bisa nonton bioskop, bisa nonton film di bioskop lagi ya Yan ya. Bener ya, kangen ya. Tapi untuk membantu hal itu semua, sepertinya kegiatan-kegiatan berkumpul saat ini semua ditiadakan. Betul. Termasuk untuk rumah beribadah. Kalau misalnya selama Ramadan ini kita bisa sahur ataupun juga mungkin sholat taraweh bersama, dan itu semuanya dilakukan saat ini di rumah untuk membantu. Tapi bukan berarti kegiatan sosial dari masjid-masjid ini berhenti loh. Mereka tetap melakukan kegiatan sosial. Betul sekali. Contohnya nih, ada salah satu masjid dekat Washington DC namanya Darul Hijrah. Itu setiap seminggu sekali mereka tuh bagi-bagi makanan, semacam jadi food bank, bagi-bagi makanan untuk para orang-orang di sekitarnya yang membutuhkan. Nah, tim VOA sempat meliput acara tersebut, langsung aja kita lihat liputannya yang berikut ini. Kamis pagi, pagar Masjid Darul Hijrah di kota Falls Church, negara bagian Virginia, dibuka sebentar. Sejak pertengahan Maret, pagar ini selalu tertutup sejak masjid ini mengikuti seruan Pemda setempat menghentikan seluruh kegiatan untuk menekan perembakan virus corona. Dan hari itu, meski tidak membentuk antrian panjang, sejak pagi arus mobil yang keluar masuk tidak berhenti. We're actually hosting our weekly food bank, the drive-through food bank. We also assist those who come walking, but we also isolated them on a different part. With our weekly food bank, we have over 800 people registered. Of course, they don't come every Thursday, but that shows the need and the demand from our community. Weekly, we do receive up to 380, 450, it depends. Menyediakan bahan pangan termasuk kebutuhan pokok, sehingga meski dalam kondisi darurat dan seluruh kegiatan masjid ditiadakan, program food bank bisa tetap berjalan. Biasanya pembagian bahan makanan dilakukan di dalam masjid, namun kali ini mereka melakukannya di lapangan parkir sehingga mereka bisa melaksanakan rekomendasi dari Dinas Kesehatan, yakni social distancing atau pembatasan sosial, sehingga para pengurus dan relawan bisa lebih tenang melayani dan memastikan kebutuhan warga terpenuhi tanpa harus membahayakan kesehatan mereka. But yeah, this is how we were protecting ourselves. We wash our hands, and we have gloves on, and then we had also mask on. But you know, over time, we've been here for 4 hours, so the mask kind of gets heavy and just it bothers us in our mouth, so we take it out. But I think Allah is in control at the end of the day, and definitely I am scared. But there are people who needs it more than us, the vulnerable, the older ones. Selain program drive-thru, Darul Hijrah juga menyediakan mobil keliling untuk membantu mereka yang berkebutuhan khusus. Developing care team to go ahead and deliver food to those
those who are not able of coming, and we are encouraging people to reach out if they are in need of any other service. And our focus is on the elderly. Alhamdulillah, Allah blessed us with family value and families within the Muslim community. So Alhamdulillah, we are trying to look and navigate and see who is there alone, who is living alone and needs our attention. Untuk sementara ini menurut Tahani, Darul Hijrah tidak mempunyai kesulitan mendapatkan bahan makanan selama masa darurat COVID-19. Bahkan mereka berusaha menambah jumlah persediaan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan. Today we actually increased the number just in case, since we are all wondering about this virus and the unknown. And subhanallah, it shows that the dire need that we have. And for us, this is our responsibility as a masjid, as Ummat al-Muslimin, to really stand by each other. I really think. Khususnya karena banyak yang kini kehilangan pekerjaan karena banyak kantor maupun usaha yang tutup akibat pandemi. Dari Falls Church, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA. Nah, selain masjid nih, Ian dan juga pemirsa, nggak cuma masjid tapi misalnya ada sekolah juga nih, sekolah di dekat rumah saya itu juga bagi-bagi makanan setiap hari. Wah. Iya, untuk anak-anak murid mereka yang membutuhkan. Siapa aja yang mau, no questions asked, tinggal datang aja terus ambil makanan pulang. Udah deh, jadi nggak ada anak yang kelaparan gitu ya. Ya, bagus sekali ya programnya, dan mudah-mudahan kita juga hatinya tetap terbuka, apalagi di musim Ramadan seperti ini, untuk berbagi kepada yang kurang mampu, ya terutama kita bisa memberikan sembako, atau lihat di sekeliling rumah kita atau komplek kita, kalau ada yang membutuhkan kita memberikan bantuan. Yes. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, karena She Magazine masih akan tetap, karena kita tetap ada di sini ya, karena kita akan menceritakan gimana ada sebuah artis cilik zaman saya nih kayaknya, Cica Kuswoyo, yang katanya datang ke Los Angeles baru-baru ini, dan dia sempat terjebak dalam masa pandemik ini. Betul. Seperti apa ceritanya, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, Anda masih bersama She Magazine, sharing dan empowering. Selama masa pandemi ini, pemerintah Amerika memberlakukan karantina juga di sini. Atau istilah lainnya mungkin adalah lockdown, atau juga stay at home, atau shelter in place. Banyak sekali istilahnya. Kalau di Indonesia kan PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar. Dan mungkin ada yang berbeda di sini gitu loh. Iya, betul sekali. Namanya aja yang berbeda ya, tapi sebenarnya intinya sama, nggak boleh keluar rumah, kecuali kalau nggak penting. Iya. Nah, seperti yang dialami oleh artis Cica Kuswoyo yang baru-baru ini berkunjung ke Los Angeles, negara bagian California. Ayo, dia tuh sharing ke VOA tentang pengalamannya berikut ini. Artis Cica Kuswoyo datang ke Amerika pada Februari hingga April untuk mengunjungi kedua anaknya yang bermukim di sini. Mantan penyanyi cilik ini pun ikut menjalani karantina wilayah yang diberlakukan pemerintah setempat sejak Maret. Selama di Amerika, hari-hari Cica lebih banyak dihabiskan di rumah bersama putrinya Naya yang tinggal di negara bagian California dan putranya Abi yang datang dari negara bagian Washington. Ketiganya berkumpul di Los Angeles. Terus rajin masak, buka-buka YouTube, cari resipi, apa segala macam pokoknya. Karena kan mikir kalau misalnya kita order makanan dari luar gitu, maksudnya kita nggak tahu gitu yang di kitchennya tuh kayak apa gitu kan. Meski khawatir dengan virus corona, Cica tetap positif dan mengikuti panduan pemerintah setempat. Pakai masker kemana-mana. I need my own masker loh. Pakai hair tie, jadi masker. Negara bagian California memberlakukan stay at home order atau perintah tinggal di rumah yang melarang warga keluar rumah kecuali untuk kegiatan esensial seperti ke supermarket. Kalau pergi ke supermarket di sini alhamdulillah mereka cukup tertib ya, jaga jarak juga
itu mereka lakukan betul-betul gitu 1 sampai 2 meter gitu. Terus dan di dalam supermarket itu sendiri juga maksudnya selalu dihitung tidak lebih dari 10 atau 15 orang. California adalah salah satu negara bagian Amerika yang paling terkena dampak COVID-19. Puluhan ribu orang terjangkit di wilayah ini. Kepulangan Cica ke Indonesia juga sempat tertunda 3 minggu karena masalah penerbangan. Namun, ia bersyukur bisa menghabiskan waktu lebih lama bersama kedua anaknya. Say hi. Bye. Vina Muptadi, Naratama, VOA. Ya pemirsa She Magazine, untungnya sekarang Cica Kuswoyo sudah kembali lagi ke Indonesia, jadi bisa menghabiskan Ramadan di tanah air. Nah sekarang kita akan ketemu lagi dengan seorang diaspora Indonesia lainnya yang menetap di kota Gettysburg, negara bagian Maryland, yang juga adalah seorang pengajar pas nih ya untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional. Kita ketemu sama Wita Salim. Halo Teh Wita, Assalamualaikum, apa kabar? Halo Vina, waalaikumsalam. Baik-baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya? Kabar baik di sini ya, social distancing ya, seperti yang lain. Nah, Teh Wita ini kan selaku mengajar bahasa Indonesia untuk para diplomat Amerika Serikat. Nah, kemudian di masa pandemi seperti ini, penyesuaian seperti apa yang harus dilakukan? Waduh, terutama ini penyesuaian yang paling utama cara belajar mengajar ya. Saya koreksi sedikit ya, bukan diplomat semua, tapi kebanyakan adalah attaché militer. Saya tuh lebih kepada spesialis untuk para militer ya, yang akan menjadi attaché di Indonesia. Yang paling sulit adalah pada saat kita terbiasa mengajar di kelas ya, face to face gitu, one on one, tiba-tiba sekolah harus ditutup dan kita harus belajar melalui online. Nah ini buat saya yang mungkin agak sedikit kurang canggih ya dengan high tech sedikit ya, itu kendala besar sebetulnya. Tapi untungnya aplikasi yang dipakai adalah aplikasi yang memang kebetulan saya sudah pernah pakai sebelumnya, jadi sedikit memudahkan. Dan ini juga sebetulnya belajar banyak ya untuk suatu pembelajaran untuk saya. Kalau ada perubahan itu kita harus bisa menyesuaikan dengan baik dan cepat ya, demi kebaikan untuk banyak orang. Dan ini melalui hal seperti ini juga saya betul-betul pembelajaran yang luar biasa deh pokoknya lagi pandemik ini. Selain dari belajar yang tiba-tiba harus online dan saya harus melakukan banyak penyesuaian, juga dengan situasi yang kalau Vina tahu ya, kalau mengajar online itu terus terang sangat intens. Pertama, karena kita biasa di kelas. Kalau di kelas itu kita banyak bahasa tubuh juga ya, terlihat ya jelas. Kemudian pergi ke papan tulis, menulis, mengajar. Kalau melalui online itu tantangan besar, karena murid itu bagaimana caranya harus bisa 100% fokus dengan kita. Jadi kita harus bisa bicara dan harus bisa menyesuaikan bagaimana sih caranya supaya murid selalu fokus dalam pelajaran dan terus menghadapi kamera. Itu sulit sekali itu. Terus terang. Ya. Bukan hal yang mudah. Ya tentunya kita harus melakukan penyesuaian yang seperti Teh Wita lakukan atau sampaikan tadi ya. Dan penyesuaian nggak hanya dari segi bekerja ataupun belajar, tapi juga beribadah. Nah di bulan Ramadan ini gimana nih Teh Wita melakukan penyesuaian di tengah pandemi? Nah ini ya, pada saat sekarang ini Ramadan, biasanya tuh saya dan suami kalau pulang kerja, waktu Ramadan itu biasanya buka di rumah, kemudian kami selesai buka maghrib ya, sholat maghrib itu kami langsung pergi ke masjid biasanya untuk melakukan sholat taraweh. Sayangnya sekarang masjid-masjid masih ditutup ya. Jadi mau tidak mau kita harus melakukan itu di rumah. Untuk pengerjaannya sih tidak masalah ya, sebetulnya sama aja, tapi yang sangat berbeda adalah perasaan. Karena feelingnya berbeda antara kita melakukan ibadah di rumah sendiri ya, kemudian dengan di masjid. Karena saya merasa kalau Ramadan itu kalau kita melakukan di masjid itu adalah taraweh sama-sama, itu suasananya beda. Beda banget dengan di rumah yang hanya ya
tetap berjamaah ya dengan suami gitu, tapi tetap beda sekali. Jadi itu sedih banget sebetulnya buat saya sangat sedih, karena ini seumur-umur saya baru sekarang ini merasakan ada sesuatu yang sangat hilang, sesuatu yang sangat saya rindukan, bisa berjamaah bersama-sama dengan orang banyak ya, bertarawih, saling belajar juga. Kebetulan kalau bertemu dengan orang-orang banyak itu kan kita sebetulnya tidak hanya berinteraksi ya, tapi saling belajar gitu satu sama lain. Jadi itu benar-benar saya kehilangan. Ya tentunya momen-momen itu. Betul, kita semua merasa kehilangan dan berharap semoga pandemi lekas berakhir jadi bisa ke masjid lagi ya Teh Wita ya. Amin. Mudah-mudahan. Amin. Baik, terima kasih sudah sharing bersama She Magazine, Sharing and Empowering hari ini. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk Teh Wita dan sekeluarga, dan pemirsa She Magazine, we'll be right back. Welcome back di She Magazine, Sharing and Empowering. Pemirsa, meskipun di rumah aja nih, Ian juga ya, saya dan keluarga itu tetap melakukan semuanya dari rumah, termasuk nggak ketinggalan adalah les musik. Itu tetap kami jalankan dari rumah, biar nggak bosan. Harus tetap aktif ya. Iya Dan dong. diaspora Indonesia di Amerika ini juga mereka sangat kreatif loh, Vin. Oh ya? Mereka nggak cuma ikutan yang namanya misalnya olahraga bareng, ataupun juga misalnya ikutan ngobrol bareng atau arisan bareng melalui digital visual, tapi ternyata ada kegiatan namanya diaspora berkesenian. Jadi banyak-banyak di kegiatannya. Ada yang pakai kebaya, ada lomba ini, tapi macam-macam untuk mengisi hari-hari mereka selama masa pandemi ini. Kita lihat kegiatan mereka di liputan berikut. Dari latihan menari, bermusik hingga kompetisi kebaya, diaspora Indonesia penggiat seni di Amerika ini tak berhenti berkarya saat pandemi corona mengharuskan mereka untuk tinggal di rumah. Maka lahirlah ide Selasa Berkebaya, kompetisi berkebaya untuk mengalihkan rasa jenuh tinggal di rumah berhari-hari. Seperti dijelaskan salah satu penggagasnya, Trisia Sumarianto. Lalu kita pikir bagaimana ya untuk mengalihkan rasa takut ini jadi sesuatu yang jadi lebih gembira gitu. Kemudian saya pikir, kenapa kita nggak kumpul sama-sama ngobrol-ngobrol, karena kita lihat semua orang lagi pada Zoom kan. Tapi let's do something sambil Zoom. Ide ini disambut sekitar 20 diaspora dari berbagai kota di Amerika, termasuk sejumlah pria. Tak semuanya berkebaya, ada yang mengenakan baju bodo, ulos, dan batik Papua. Jadi ada baiknya ada acara-acara ini untuk menyemarakkan hal-hal yang positif di sosial media. Apalagi misi dari acara ini adalah mempromosikan budaya Indonesia melalui busana. Pemenangnya adalah Dian Wibowo, pemilik Indo Butik di Leesburg, Virginia, yang menjual baju batik dan kebaya. Ia memilih kebaya Jawa Wong Deso untuk dikenakan pada kompetisi itu. Kebayanya itu coraknya seperti biasa, ada lurik, ada batik 3 negeri, lalu pakai kebaya-kebaya uang desa. Simple sih, tapi jarang dipakai sehari-hari ya sama orang. Ulung Tanoto, musisi di Washington DC, juga mengalihkan berbagai kegiatan bermusiknya melalui video dan pertemuan online. Selain kegiatan rekaman dan ikut challenge di Instagram bersama musisi lain, Ulung tetap mengajar beberapa muridnya secara online. Terus terang, susah. Kalau video itu kan backward ya, kebalik gitu. Jadi yang kadang-kadang yang atas yang bawah itu jadi bingung gitu. Kalau musik itu kan delay ya. Kalau ada delay sedikit aja itu nggak enak. Nah terus juga susah kan, misalnya mau ini loh pencetnya yang di sini. Gitu susah ngajarinya. Kalau misalnya live kan anaknya bisa lihat gitu. Tantangan yang dihadapi Ulung mengajar musik online juga dialami Amalia Suryani, pelatih dan pemilik sanggar tari Saung Budaya di New York saat melatih tari. 2 kali seminggu, Amalia memberi pelatihan untuk anggotanya agar dapat terus mempersiapkan pertunjukan-pertunjukan yang telah disepakati sebelumnya. Alasannya satu, agar setiap
anggota tetap berkomunikasi satu sama lainnya. Kedua, untuk mengisi waktu selama berdiam diri di rumah. Ketiga, mereka bisa bergerak, beraktivitas, berolahraga bersama. Bagi para penggiat seni ini, berbagai kendala yang dihadapi malah memacu mereka untuk lebih aktif berkarya. Aku anggap ini sebagai malah justru kesempatan untuk lebih kreatif lagi. Dari New York dan Washington DC, tim VOA. Halo, saya Nova Purwadi, produser TV dari Voice of America di Washington DC. Saya tinggal sendirian di pusat ibu kota AS ini dan terus melaporkan perkembangan terkini seputar COVID-19 dari rumah saja. Di masa pandemi seperti sekarang ini, penting untuk tetap menjaga kesehatan mental di luar kesehatan fisik. Karena di masa-masa penuh cobaan seperti ini, perlu tetap menjaga kesehatan sambil menjaga kewarasan. Ya, begitulah pemirsa She Magazine. Kegiatan kami Diaspora Indonesia memang mencari-cari aja di sini. Tetap menghibur, tetap biar semangat. Apalagi juga nanti mungkin kalau Ramadan ini kita udah ada undangan beberapa, misalnya ngaji bersama gitu kan, semuanya ada di sini. Tetap semangat tentunya. Iya, jangan lupa buka puasa bersama juga tetap bisa ya kan, dari rumah masing-masing. Tapi habis itu bisa ngobrol, bisa seseruan. Yang penting kebersamaan ya kan. Iya. Sambil terus berharap semoga pandemi lekas berakhir biar kita bisa kumpul-kumpul lagi, silaturahmi lagi secara tatap muka. Amin. Dan pemirsa She Magazine, demikian She Magazine kali ini. Kita akan berjumpa dalam She Magazine berikutnya. Saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Dan saya Vina Muptadi dari Mikasa, rumah saya di kota Silver Spring, negara bagian Maryland. Selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Terima kasih dan sampai jumpa.